Hai, apa kabar semuanya? Masih bersama Mr. SK. Di Indonesia, penderita gangguan mental diidentikan dengan sebutan orang gila atau sakit jiwa. Orang dengan penyandang penyakit itu sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Padahal penderita gangguan mental bisa dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pengobatan. Ada banyak faktor yang bisa memicu terjadinya gangguan mental, mulai dari penderita penyakit tertentu sampai mengalami stres akibat peristiwa traumatis seperti ditinggalkan orang yang disayang, kehilangan pekerjaan, atau terisolasi untuk waktu yang lama. Berbicara soal gangguan jiwa, ada cerita menarik dari Susanah Cahalan, wartawan yang sedang naik daun dan mendadak dicap sakit jiwa saat usianya masih 24 tahun. Untuk kisah lengkapnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke? Kisah kelam Susanah Cahalan bermula sejak karirnya sebagai seorang wartawan berada dalam tingkat kesuksesan yang paling gemilang. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, sampai Cahalan pindah ke rumah barunya di New York, Amerika Serikat. Di rumah barunya itu, setiap malam ia tidak bisa tidur. Ia juga selalu merasa tubuhnya gatal, kadang bahkan sesak nafas. Fase berikutnya ia mengalami semacam halusinasi. Misalnya ia merasa keran air menetes terus-menerus, padahal tidak. Dia juga selalu merasa ranjangnya ada bau binatang yang busuk. Tapi kemanapun dia mencari, dia tidak menemukannya. Sejak saat itu, semangatnya mulai menurun. Dia semakin tidak ingin pergi kerja. Bahkan dia selalu merasa ada seseorang yang sedang mengikutinya. Setelah beberapa waktu, keluarganya datang mengunjunginya. Mereka kaget saat melihat Cahalan. Keluarganya hampir tak mengenalinya, karena wajahnya kusut dan berantakan, dan juga tidak lagi pergi bekerja. Cahalan bahkan tidak bisa berkomunikasi secara normal dengan orang lain, persis seperti orang gila. Akhirnya keluarganya membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit penyakitnya semakin parah. Ia menjadi suka menyerang orang lain, mudah marah dan kasar, bahkan beberapa kali melakukan aksi kabur. Kadangkala ia juga menyerang suster dan keluarganya. Berbagai pemeriksaan pun sudah diberikan kepada Cahalan. Bahkan sudah berganti banyak sekali dokter. Susanah Cahalan didiagnosis oleh psikiater mengalami bipolar. Tetapi dokter lain mengatakan ia menderita skizofrenia atau psikotik. Mereka meminta pada keluarga agar Cahalan dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Namun keluarganya tak langsung percaya. Ia ingin bukti yang jelas. Akhirnya dokter mengakui bahwa penyakit Susanah belum diketahui. Sampai akhirnya, seorang dokter Syauhal Najar muncul dan melakukan sebuah tes yang sangat aneh. Dia melakukan sebuah pemeriksaan, tidak dengan mengambil sampel darah atau di X-ray. Dr. Najar hanya melakukan pemeriksaan dengan cara yang sangat simpel. Dia meminta Cahalan untuk menggambar sebuah jam di atas selembar kertas. Setelah Cahalan menyelesaikan gambar jamnya, Dr. Najar semakin yakin akan diagnosanya. Keanehan pada Cahalan bukan disebabkan oleh gangguan jiwa, melainkan karena alasan fisiologis. Gambar jam yang dibuat Cahalan, semua angkanya ada di sebelah kanan. Dokter merasa ada bagian dari otaknya yang mengalami kerusakan. Berdasarkan hasil tes ini, Dr. Najar melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dokter mendiagnosa Cahalan menderita penyakit anti-NMDA reseptor encephalitis. Untuk mengetahui penyakit ini sangatlah tidak mudah, karena gejalanya sangat mirip dengan sakit kejiwaan lainnya. Padahal sakit yang dideritanya ini menyerang kekebalan tubuh dari otak. Ini adalah suatu kondisi di mana antibodi menyerang reseptor di dalam otak, sehingga akhirnya menyebabkan orang tersebut terjebak dalam tubuhnya sendiri. Kalau saja Dr. Najar tidak melakukan pemeriksaan ini, mungkin Cahalan akan dikirim ke rumah sakit jiwa
dan penyakitnya malah akan bertambah parah. Jalan akhirnya tinggal di rumah sakit selama sebulan sampai kesehatannya kembali pulih. Jika dia ingat kembali beberapa bulan terakhir di hidupnya pada saat itu, semuanya itu sama seperti mimpi. Selama di rumah sakit, semua ingatanku itu cuma sebagian, potongan-potongan yang buruk saja. Aku perlu melihat rekaman di rumah sakit, berbicara dengan dokter, bertemu keluarga dan banyak mendengar penjelasan dari pacarku. Baru aku tahu lebih banyak hal. Aku perlu menggunakan kemampuanku sebagai wartawan untuk menemukan diriku saat itu, ujarnya. Penyakit seperti ini baru ditemukan di tahun 2007 lalu. Untungnya, Jalan bertemu dengan Dr. Najar yang juga menyelidiki penyakit ini. Setelah sembuh dari penyakitnya, Jalan memulai kembali kehidupannya. Mulai dari belajar berjalan, belajar cara tersenyum, dan belajar menulis. Ia menulis sebuah buku berjudul Brain on Fire yang menginspirasi banyak orang, sehingga banyak sesama penderita yang terselamatkan. Di dalam buku itu, ia menuliskan berbagai hal yang dia alami, termasuk mengucapkan kata-kata aneh waktu dia mewawancarai orang. Dia merasa dirinya diracun oleh orang lain. Bahkan dia merasa keluarga dan dokter semuanya ingin mencelakainya. Masa-masa itu merupakan mimpi buruk bagi Jalan. Jalan merasa sangat beruntung ada tim medis yang membantunya. Karena kisah Susanna Jalan mendapat apresiasi yang luar biasa dan sangat menginspirasi, akhirnya kisah ini diangkat ke layar kaca dengan judul yang sama dengan buku yang ia tulis, yaitu Brain on Fire. Nah, itulah kisah Susanna Jalan dengan penyakit langka yang dideritanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.